Ini sudah mulai saya rekam anak-anak. Sehat semuanya ya. Sehat semuanya ya. Oke. Oke. Anak-anak kelas 8F. Wali kelasnya siapa ya? Bu Eti. Bu Eti Minarti ya? Iya. Nah, ini coba saya share di grup supaya yang lain ikut bergabung ya. Anak puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Rabu kita semua bisa bertatap muka lewat vid conference ya dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Semoga materi yang akan saya sampaikan nanti lancar, ilmunya kalian serap dengan maksimal, dan kalian semua menjadi anak yang salih-salihah, ilmunya berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kita pada VidCon kali ini yang sudah saya share di grup waktu itu ya, terkait tentang memperbanyak sujud ya. Sudah pernah membaca atau sudah pernah melihat videonya kan? Sudah ya? Halo. Materi kita jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Anak-anak sudah pernah membacanya belum? Sudah. Sudah. Anak-anak sudah mendownload buku elektrik yang kelas 8 PAI belum? Belum. Belum. Nah, ini ya. Sudah ambil buku di perpustakaannya belum? Sudah. Sudah. Sekarang sudah membawa buku paketnya belum? Nah, ya kan? Ada yang sudah dibuka buku paketnya halaman, bukan halaman ya, bab 4 terkait sujud. Nah, insya Allah halamannya itu 79. Udah kelihatan? Udah ketemu? Bab 5, maaf. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, bab 5. 79. Sudah ketemu? Sudah. Oke, langsung aja kita masuk ke materi inti ya. Anak-anak kelas 8F yang berbahagia, kita wajib melaksanakan sholat. Betul apa tidak? Betul. Nah, di dalam sholat itu pun ada sujud, betul ya? Ya. Nah, saya mau tanya semuanya yang bisa menjawab, silahkan. Syukur, sujud syukur, apa sih pengertian dari sujud syukur anak-anak? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Mantap, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Nah, itu pengertian dari sujud syukur. Anak-anak, biasanya kita sujud syukur. Kata syukur itu berarti yang artinya berterima kasih. Betul apa tidak? Betul, Pak. Betul. Nah, bahasa Jawanya matur suwun. Bahasa Inggrisnya thank you very much. Itu ya? Nah, di sini anak-anak tidak cukup hanya mengucapkan itu anak-anak. Apalagi dalam bahasa Arab kita diwajibkan baca alhamdulillahirabbil alamin, kata syukur. Ternyata ada pengertian yang lebih mendalam terkait sujud syukur, yaitu cara mengungkapkan rasa syukur dengan melakukan sujud. Nah, adapun dasarnya
dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang sudah megang buku, coba dibacakan. Biar temannya tahu, silakan. Siapapun, silakan siapapun. Monggo. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada yang tahu hadisnya? Silakan dibaca, nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana amri au bushra bihi qarra sajidan syuqqan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim alhamdulillahirabbil. Nah, kita pakai mode bersama ya. Banyak kursi yang kosong ini. Yang sudah di dalam rapat sudah ada 5 anak. Baik. Terima kasih ya. Artinya apa? Sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, ya, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Baik. Apa sih yang menyebabkan kita itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur? Kayaknya ada berapa nih? Ada 2. Apa saja? Ada yang bisa? Silakan jawab siapapun. Mendapatkan nikmat dari Allah, terhindar dari bahaya. Nah, sekarang contohnya, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, contohnya apa, nak? Coba sebutkan. Ya. Ketika kita meraih prestasi. Boleh. Oke, enggak harus sama dengannya di buku ya. Siapa tadi itu namanya yang menjawab? Saya, Pak Kausar. Kausar, kejap. Syukran. Berikutnya, contoh kalau kita sujud syukur terhindar dari musibah, apa contohnya, nak? Ketika kita terhindar dari banjir. Banjir, selain banjir apa yuk? Terhindar dari gempa bumi. Yeah. Terhindar dari kemalingan. Oh, kemalingan. Ada maling ya? Di mana itu? Banyak, Pak. Ya. Intinya, nak, siapa tadi yang ngomong maling tadi ya? Kalau maling sih bukan ya. Itu apa? Bahaya yang bukan yang dimaksud di sini ya. Di sini bahaya terjadi dari bencana alam ya, tadi betul banjir, kemudian gempa, tanah longsor ataupun angin topan dan lain-lain itu ya. Nah, kalau maling itu masih nilainya nggak seberapa bahaya ya. Baik, terima kasih Mas. Sekarang saya mau tanya tata cara sujud syukur. Ayo silakan. 1. Yang pertama menghadap kiblat. Pinter. Yang kedua? Niat untuk sujud syukur. Pinter. Ketiga? Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. Ya, doanya gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Yang keempat? Duduk kembali. Yang kelima? Salam. Baik. Kira-kira dari kelima yang tadi disampaikan oleh temanmu tadi, siapa namanya saya lupa? Nariswari, betul? Ya. Oke, terima kasih. Ada yang belum paham nggak? Paham ya? Paham. Jadi itu tata cara melakukan sujud syukur. Tidak langsung sujud gitu enggak ya. Ada caranya dan juga ada bacaan-bacaan
doanya. Fahim tum? Fahimna. Kejap. Anak-anak kita lanjut materi berikutnya yaitu sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi itu? Sujud yang dilakukan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali. Oke, luar biasa. Nah, gitu ya. Berlomba-lomba untuk bisa menjawab. Good job 8E ini. Wali kelasnya luar biasa. Anak-anak juga luar biasa ya. Luar biasa. Wali kelasnya siapa 8E? 8F, Pak. Oh, 8F. Ini 8F ya? Oh, 8F. Saya kira 8E. Oke. Baik, good job. Ya, gitu berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Cepat-cepat menjawab juga termasuk kebaikan loh ya. Oke, luar biasa. Itu pengertian dari sujud sahwi. Anak-anak, pernahkah kalian waktu sholat terus lupa deh? Tadi itu saya itu sholat udah dapat rakaat berapa ya? Pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah. Kalau ketahuan ya, yang tersenyum pasti ketahuan itu. Nah, di sini kalian bingung nggak awalnya? Bingung ini harus saya ulangi atau gimana gitu ya? Ya. Nah, sebelumnya sudah paham nggak tentang sujud sahwinya ini? Belum. Berarti kebanyakan kalian gagalkan. Kalian ulangi lagi gitu ya sholatnya ya. Nah, baiklah di sini anak-anak ya yang luar biasa yang ada di Fitcon ini. Ketika menemui sholat di tengah-tengah kalian lupa jumlah rakaat, lupa tidak membaca doa kunut, ya, lupa tidak membaca suratul Fatihah, rukun-rukun sholat, lupa juga tidak tahiyat awal. Nah, itu ketika tahiyat akhir kalian melaksanakan sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sekarang pertanyaannya, ayo segera menjawab ya. Dibuka bukunya, semangat semuanya. Sebab sujud sahwi apa saja? Ayo, 1. Lupa meninggalkan sholat satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, iktidal atau sujud. 2. Lupa atau ragu-ragu jumlah rakaat. Ya, 3. Lupa membaca atau ragu jumlah rakaat. bagi yang membiasakan Lupa melakukan tahiyat awal. 5. Kekurangan dalam jumlah rakaat. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Tepuk tangan untuk semua yang ada di sini, Jong. Semangat ya, luar biasa. Hebat. Kelas 8F jos pokoknya ya. Semangat. Meskipun yang hadir sekitar 6 orang ya, tapi tidak mengurangi semangat kalian, luar biasa. Sekarang anak-anak tata cara sekarang. Kalau sudah tahu, oh ternyata kalau lupa kunut itu enggak langsung diulangi. Oh ternyata ada caranya ya. Iya nah. Apa saja tata cara sujud sahwi? Ayo silakan. Yang pertama. Setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud dengan membaca subhanallah la yanamu wala yashu. Kedua. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. 3. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat. Kembali dan diakhiri dengan salam. Oke, kejam. Anak-anak ya, jangan khawatir. Anak-anakku yang ikut Fitcon, baik itu kelas 8A sampai 8K, itu nanti ada nilainya tersendiri loh ya, jangan salah.
Kalau yang tidak mengikuti Fitcon nanti mohon maaf nilainya tidak sama dengan yang hadir dan mengikuti Fitcon. Fahim tum? Fahimna. Jadi yang hari ini ikut Fitcon jangan lemes ya. Bapak Ibu guru tidak tidak merem lah untuk kalian memberikan nilai-nilai yang bagus untuk kalian. Mau enggak? Oke, kejam. Untuk itu jangan lemes ya, tetap semangat untuk mengikuti Fitcon Bapak Ibu guru di materi-materi yang lain. Baik, kita lanjutkan. Oke, semangat sekali ya. Subhanallah yanamu wa la yashu, itu bacaan doanya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tenang, Bapak Ibu guru nggak akan lupa memberi kalian nilai bagi peserta Fitcon. Ya. Untuk itu jangan males, lemes ya di kegiatan Fitcon. Berikutnya sujud tilawah anak-anak. Ada yang tahu apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Oke, good job. Anak-anak, masih ingatkah kalian, hafalkah kalian surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Masih hafal ya? Atau tahu ya? Oke. Di terakhir ayat itu ada tulisan apa di Al-Qur'annya? As-sajdah gitu ya? Ada yang mau menghafalkan ini. Oke, good job. Saya bukakan di HP saya ya. Sekilas. Ini surat yang ada sajdahnya. Oh, enggak ada di sini. Yang bertulisan tebal anak biasanya di Al-Qur'an. Di pojok sebelah kiri itu tulisan sajdah. Nah, di situ kalian disunahkan untuk membaca bacaan yaitu sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Nah, itu ya. Oke, coba kita baca surat Al-Alaq bersama-sama, coba. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Di situ ada tanda hitam gambar masjid enggak? Ya. Ada, Pak. Ada. Kalau saya di HP aplikasi saya ini ada gambar masjid hitam. Kalau di Al-Qur'an kalian mungkin ada tulisan as-sajdah gitu ya.
Nah, oke, itu tandanya berarti kalian disunahkan untuk melaksanakan yang namanya sujud Tilawah. Oke, paham tuh? Fahimna. Sekarang syarat sujud tilawah anak-anak. Yang pertama apa yuk? Suci dari hadis dan najis. Yang kedua, Menghadap kiblat. kiblat. Yang ketiga, Menurut aurat. ya. Oke. Jadi ada ketentuannya orang itu melaksanakan sujud tilawah. Enggak angger ya. Ketok udele, ketok aurate, sujud tilawah. Sah apa tidak? Tidak. Sip, ya. Tidak. Rukun sujud tilawah. Ada 5 apa saja? Nih. Lihat. Yang kedua. Satu kali dengan awali bacaan takbir. Duduk setelah sujud dengan Yang keempat. Duduk setelah sujud dengan tumaknina tanpa membaca. Yang kelima. Salam. Betul. Anak-anak, sujud tilawah di dalam Al-Quran ada 15 ya. Nah, yang terakhir tadi surat Al-Alaq yang kita baca bersama-sama. Adapun doanya adalah, ayo sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiyah lillahi khalaqahu syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi. Oke, terima kasih. Luar biasa kelas 8F ini ya. Semangat. Baik, sekarang tata cara. Tata caranya apa yang pertama? Berdiri menghadap. Yang kedua, niat satu kali. Yang keempat, sujud 1 kali. Iya, kemudian membaca doa yang tadi, sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi quwwatihi. Yang berikutnya duduk sejenak. Yang terakhir apa namanya? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak, luar biasa sekali 8F ini ya. Semangat. Sujud tilawah ya adalah sujud yang dilakukan ketika kita semua lupa, namanya lupa ya. Nah, oh itu sujud sahwi, maaf. Ini sujud tilawah ketika kita mendengar atau membaca surat di dalam Al-Quran yang ada as-sajdahnya. Paham tuh? Pahimna. Oke, kita resum. Hari ini kita belajar sujud apa tadi yang pertama? Sujud syukur. Yang kedua sujud apa? Sujud sahwi. Yang ketiga apa? Sujud tilawah. Oke, dari ketiga ini anak-anak ada yang mau tanya enggak? Silahkan. Enggak ada? Atau ada yang tanya? Anak-anak kelas 8 nanti insya Allah ada PTM untuk kalian ya. Jadwalnya menyusul ya. Insya Allah nanti malam orang tua kalian akan diajak untuk Zoom meeting. Nanti untuk linknya masih menyusul. Itu pemberitahuan dari saya ya. Nanti apa-apa yang mau ditanyakan, apa-apa yang nggak paham bisa ditanyakan oleh orang tua kalian di Zoom meeting. Kalian ingatkan orang tuanya nanti ya. Ya. Oke. Baik anak, sudah 30 menit. Ya, sudah cukup ya. Nanti kita lanjut materi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendupan. Pasti bisa. Kurang kompak. Pendupan. Pasti bisa. Harus 3 kali lebih afdol. Pendupan. Pasti bisa. Oke, silakan live sekarang juga. Terima kasih.